Hai teman-teman, perkenalkan saya Devi Natalia Tiring, peserta Latsar CPNS kerjasama pemerintah Kabupaten Mamasa dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, Coach Nurbayani SKM MKes. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu core values ASN, yaitu akuntabel. Selamat menyaksikan. Akuntabel. Pengertian akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, accountability is a relationship adalah akuntabilitas yang merupakan sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, accountability is result oriented. Nah, akuntabilitas ini berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, accountability requires reporting. Adalah akuntabilitas yang membutuhkan adanya laporan. Nah, laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas itu sendiri. Yang keempat, accountability is meaningless without consequences. Yang artinya, akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Nah, yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance. Nah, tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai perilaku akuntabel sendiri. Beberapa perilaku akuntabel terdiri dari yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dan berintegritas tinggi. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens 2007, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau pesan demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas vertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah kepada publik, misalnya pelaksanaan pemilu, referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan tekanan dari warga. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Contohnya adalah lembaga pemilihan umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Investigasi Legislatif. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki tingkatan yang berbeda. Akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas yang kedua yaitu akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu
antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang sangat penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas selanjutnya adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Akuntabilitas yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder di sini yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, bagaimana menciptakan lingkungan yang akuntabel? Menciptakan lingkungan yang akuntabel terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, kepemimpinan, integritas, keadilan, keseimbangan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, kejelasan, dan konsistensi. Terdapat 5 langkah membuat frame akuntabilitas. Dan yang pertama, yaitu tentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, kemudian lakukan implementasi monitoring kemajuan, dan selanjutnya berikan laporan secara lengkap, dan yang terakhir berikan evaluasi dan masukan perbaikan.